Ya, salam. Jadi kalau kemarin kita membahas nabi pertama, yaitu Abraham, sekarang kita akan membahas nabi terakhir. Nah, di kitab Perjanjian Baru ternyata masih ada nabi yang aktif. Nah, dia diceritakan di kisah 11 dan kisah 21, kisah para murid ya. Jadi kisah para murid ini membahas tentang awal mula jemaat Kristen, dan dikatakan sambil berdiri seseorang di antara mereka dengan nama Agabus. Nama Yunani ya. Nama Semitiknya nanti kita cari. Melalui roh menunjukkan kelaparan yang hebat yang akan segera terjadi atas seluruh penduduk bumi dan seterusnya. Kemudian di ayat 21, pasal 21, datanglah seseorang dari wilayah Yehuda. Dia disebut nabi dengan nama yang sama, Agabus. Jadi kalau kita lihat di sini, nabi terakhir ini memberitahukan tentang suatu peristiwa bencana begitu ya, yang akan terjadi di masa depan begitu. Tetapi dalam kasus ini tidak terlalu jauh lah dari dia bernubuat. Nah seperti itu. Jadi di Alkitab di PB, dan ini di luar 12 murid, di luar komunitas awal bahkan ya. Jadi masih ada, ternyata masih ada sebutan nabi, dan kita juga belum tahu ini nabi ini apakah Kristen atau tidak itu ya. Jadi yang jelas dia diakui di dalam kitab Kristen sebagai nabi. Nah, jadi dari nabi ini mereka masing-masing menetapkan daripadanya kekayaan. Jadi perkataan dari Agabus itu mempengaruhi keputusan-keputusan dari jemaat. Jadi para murid yang sudah diberitahu bahwa akan ada kelaparan mulai menyisihkan kekayaan, menyisihkan harta untuk diberikan kepada nanti yang akan menderita. Jadi sebelum terjadi, para murid sudah persiapan untuk masa paceklik, katakanlah begitu. Nah, ini sama seperti Yosef di Mizraim atau Mesir, dengan dia diberi mimpi kenabian bahwa ke depan akan ada 7 tahun kekayaan, tetapi 7 tahun kelaparan sesudahnya. Jadi itu adalah contoh kenabian gitu ya, memberitahu masa depan. Tapi ini agak beda dengan amalan, karena ramalan itu seperti yang saya bahas kemarin selalu hanya kutuk saja, sedangkan untuk kenabian itu dia memberitahu akan ada petaka lalu memberi solusi. Nah, solusi di sini adalah para murid menyiapkan hartanya untuk masa paceklik. Sama seperti kenabiannya Yosef, orang-orang Mesir menyiapkan harta selama 7 tahun disimpan di lumbung untuk persiapan masa paceklik 7 tahun. Seperti itu. Jadi bedanya ramalan dan nubuah atau nubuat adalah bahwa nubuah itu punya solusinya. Kalau kutuk atau ucapan kutuk atau ramalan tidak punya, sama-sama memberitahu petaka tapi nggak punya solusi. Jadi kalau kita melihat peramal ngomong, kelak tahun ini akan ada kecelakaan, dia tidak bisa mencegahnya. Dia hanya tahu saja. Kenapa nggak punya kuasa mencegah gitu kan? Kalau memang dia punya kuasa mencegah, ya tinggal ngomong. Ini loh, mulutnya tuh disuruh ngomong. Kalau kecelakaan tuh hari apa, jam berapa, lalu kalau pesawat ya pesawatnya apa, nomor serinya apa, nomor penerbangan ya,
registernya apa. Kan tinggal ngomong nanti. Dari data itu nanti maskapai bisa ngecek potensi kecelakaannya apa, pilotnya bagaimana, teknis apakah ada kerusakan dan sebagainya. Itu kan barulah kalau yang seperti itu disebut nubuat. Karena tujuan dari nubuat adalah mencegah penderitaan. Tetapi kalau ramalan itu memang pengen adanya penderitaan. Itu ya. Inilah fungsi nabi. Jadi kita bisa mengenali mana nabi, mana peramal. Gampang lah. Ya, demikianlah trend lesson kita. Diary kita ya, dari catatan tentang terjemahan. Yosua Masyiah bersama kita. Amin.